Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Bincang Kampus di Tribun Lampung TV. Tribuners, tentunya untuk Bincang Kampus kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya sudah menghadirkan dua narasumber yang akan menemani saya untuk beberapa menit ke depan dan kita akan berbincang bersama dengan mereka. Nah, mungkin Tribuners di rumah ada yang sudah kenal dan sudah familiar, tapi untuk yang belum tahu, mari kita bakalan kenalan dulu ya. Dengan dua narasumber saya di sini sudah hadir. Ada Muhammad Gerhan Lantara. Halo, selamat siang. Selamat siang. Gerhan merupakan juara 1 Putra Tenun dan Songket Indonesia tahun 2023 ya Gerhan? Betul. Dan juga di sini tentunya Gerhan tidak sendirian bersama dengan partnernya. Di sini sudah hadir juga si cantik Aulia Chandra yang merupakan juara Harapan Pak Putri Tenun dan Songket Indonesia tahun 2023 juga. Selamat datang Aulia. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak, saya perwakilan dari Tribun Lampung mengucapkan terima kasih karena Gerhan dan juga Aulia sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di studio Tribun Lampung dan tentunya untuk berbincang dengan Tribuners yang ada di rumah pada hari ini. Nah, Tribuners, tentunya hari ini kita menarik sekali karena sudah ada Gerhan dan juga Aulia, dan hari ini kita akan membahas prestasi mereka yang baru-baru saja diraih ya. Iya. Yaitu sebagai mengikuti kontes tenun dan Putra juga Putri Tenun dan Songket Indonesia. Nah, itu kita bakalan mengulik ke sana. Kira-kira seperti apakah perjalanan dari Gerhan dan Aulia? Tapi sebelum itu, mungkin Tribuners juga penasaran nih di rumah ya kan. Kira-kira sebenarnya Gerhan dan Aulia ini kesehariannya seperti apa sih? Gitu. Mungkin kita bisa dari siapa dulu, Aulia kali ya. Kesehariannya seperti apa nih Aulia? Masih sibuk ngapain aja nih untuk sekarang? Kalau saya kesibukannya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Teknokrat Indonesia, dan juga saya baru saja menyelesaikan program kampus mengajar. Jadi kesibukannya mengajar sebelum ini dan juga masih sebagai mahasiswa. Masih sebagai mahasiswa ya, berarti memang lagi udah sibuk-sibuk ngajar juga gitu ya di kampus Merdeka kemarin. Ya, benar. Semester berapa Aulia? Sekarang semester 5 Kak. Wow, bentar lagi udah selesai skripsian nih berarti ya. Oke, berarti kan ini merupakan suatu aktivitas yang cukup menyibukkan karena di balik Aulia yang memang sibuk sebagai mahasiswa tapi juga mengemban amanahnya nih ya sebagai Putri Tenun dan juga Songket ya yang perwakilan dari Lampung. Kira-kira gimana sih untuk mengatur waktunya nanti nih, bakalan kesibukan atau ada kesulitan nggak sih? Kalau untuk sekarang sih manage waktunya masih bisa ya Kak, karena kan semester 5 ini nggak terlalu padat mata kuliahnya, jadi masih bisa atur waktu antara masuk kelas kuliah dan kalau ada kegiatan untuk Putri Tenun Songket. Oke, jadi masih balance ya untuk sekarang ya, masih bisa di-handle ya. Oke. Nah kalau Gerhan sendiri nih, kesehariannya sebagai apa nih? Kalau aku juga sebagai seorang mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia, aku juga mengambil jurusan sastra Inggris, dan ya kesibukannya sehari-hari juga seorang mahasiswa sebelum menjadi seorang Putra Tenun Songket. Oke, berarti masih satu jurusan juga? Iya, Satu sama. Satu fakultas. Wow, jadi memang temenan ya berarti ya. Apa mengikuti ajang ini juga kalian kompakan atau bagaimana? Atau diusung atau bagaimana nih? Kalau mengikuti ajang ini mungkin itu kita terpilih ya dari Provinsi Lampung, jadi aku perwakilannya dari mengenai Kabupaten Tulang Bawang, dan dia dari Muli Kota Bandar Lampung. Jadi itu memang udah pemilihan dari pusatnya sih. Kalau kebetulan kita tuh ikut audisinya dari isi Google Form dulu Kak pertama. Nah, kalau kebetulan aku alhamdulillahnya dipercaya oleh Bandar Lampung untuk mengikuti Putri Tenun Songket ini. Lalu setelah mengikuti audisi melalui isi biodata dan sebagainya, baru terpilih dari Tenun Songketnya untuk perwakilan Lampung. Untuk perwakilan Lampung. Iya. Ya, jadi memang pertama itu melalui pendaftaran online dulu Betul. ya. Jadi dari pendaftaran online itu nanti mereka bakal menyeleksi gitu Iya, ya. jadi ada audisi lagi, Iya. baru kita akan terpilihnya siapa. Oke, luar biasa loh. Mewakili Lampung ya Tribuners ya. Nah, tapi bisa mungkin Tribuners kan ada yang mungkin udah tahu tapi ada yang belum tahunya juga nih ya. Gerhan dan juga Aulia kan untuk ajang dari Putra Putri Tenun dan juga Songket ini gitu ya. Karena kan mungkin biasanya familiar tuh kayak Putra Putri Kebudayaan atau Bagaimana gitu kan ya, atau setara nasionalnya apa gitu kan ya. Tapi sebenarnya ajang Putra Putri Tenun Songket ini tuh apa sih gitu? Oke, mungkin Putra Putri Tenun Songket ini menjadi sebuah gerakan. Seperti yang kita tahu, mungkin masyarakat tuh tahu lebih familiar dengan batik.
Yes. Padahal kita tuh memiliki tenun dan songket dari khasnya masing daerah-daerah di Indonesia. Benar. Jadi ini merupakan sebuah ajang untuk mengajak para generasi muda to beware kalau kita tuh memiliki banyak sekali keindahan wastra, salah satunya tenun dan songket. Jadi diadakanlah pemilihan ini. Oke, jadi itu salah satu untuk apresiasi ya Betul bahwasanya banget. di Indonesia khususnya mungkin provinsi kita itu kaya banget nih ya, Iya. dari batik aja, tapi juga tenun dan songketnya itu perlu dilestarikan Tribunars ya. Dan adanya Gerhan dan Aulia di sini serta teman-teman yang lain itu mengikuti ajang itu untuk mengkampanyekan, Iya. gitu ya. Jadi biar gak hilang gitu ya. Betul banget. Benar. Tapi menurut Gerhan dan juga Aulia sendiri seberapa penting sih untuk bisa mempertahankan tenun dan juga songket di Indonesia? Kalau menurut aku sih itu penting banget ya. Sekarang ini ada kesedihan di mana songket itu telah diakui oleh negara tetangga. Ya. Jadi bagaimanapun caranya, songket itu memiliki sejarah bahwa Indonesia itu memiliki peranan. Seperti kita tahu, songket itu kan berasal dari Sumatera Selatan nih. Yes. Jadi kita tuh harus masih tahu para generasi muda. Jadi kita harus sadar dan bisa cinta juga terhadap kain-kain tersebut. Jadi biar nggak diambil oleh negara lain seperti itu. Biar dunia ini tahu kalau Indonesia tuh punya wastra yang indah, nggak cuma Iya. batik tapi ada juga tenun dan songket. Ada juga tenun dan Iya. songket ya gitu. Wah, ini luar biasa loh Benos. Kita tuh memang generasi muda itu perlu banget ajang-ajang seperti ini. Betul. Karena mungkin teman-teman kita lebih banyak familiar dengan batik Iya. dan juga dengan tapis ya, kalau Lampung ya gitu. Sampai kita lupa bahwasanya kita juga punya songket loh gitu. Iya. Kita juga punya kain tenun nih khas dari daerah-daerah kita di semua provinsi yang ada di Indonesia nih, Mas ya. Dan mungkin Tribuners juga penasaran nih Gerhan dan juga Aulia, gimana sih caranya proses kalian bisa mengikuti ajang ini dari awal sampai dengan kalian bisa menjadi finalist ya, maksudnya finalist gitu ya, bisa menjadi juara atau runner up. Tapi siapa yang mau cerita dulu deh? Mungkin barengan aja kali ya. Iya, Aulia dulu Jadi mungkin boleh. Kalau dari Aulia, tadi kan Aulia mengisi ini Google Form nih, kan ada di Instagram tenun songket. Nah, Aulia tertarik buat ikut kompetisi ini. Dan alhamdulillahnya karena Aulia dari Wali Kota Bandar Lampung, Aulia juga disupport penuh oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengikuti kompetisi ini hingga masuk ke tahapan selanjutnya seperti interview. Terus kita juga ada prakarantina Kak. Sebelum karantina di Jakartanya langsung, kita ada prakarantina. Nah, di situ kita ada 8 kali pertemuan yaitu Zoom meeting. Jadi kita dapat kelas mulai dari public speaking, personal branding seperti itu. Setelah karantina baru kita langsung karantina di Jakartanya sampai grand final. Oke, nah itu total dari semua yang di di grand final itu ada berapa orang yang diambil? Kalau pas udah di karantina di Jakartanya itu kita ada 24 provinsi ya Kak, 24 pasang jadinya. Oke, jadi 24 pasang Iya. dari Lampung, Aulia dan Gerhan. yang mewakili. Iya. Oke, jadi memang prosesnya sebelum sampai ke karantina di Jakarta, Iya. di sini ada karantina juga. Iya, jadi prakarantina via Zoom online. Jadi memang ada tambahan-tambahan materi Iya. pembekalan ya dari Betul mereka banget. sendiri gitu ya. Oke, luar biasa ya. Nah, mungkin apa sih yang bisa mungkin benefit nih gitu ya, benefitnya apa sih atau keuntungan apa sih yang mungkin Gerhan bisa berikan dengan Tribuners di rumah, bahwasanya ajang ini tuh membuat aku atau Gerhan sendiri itu tambah apa gitu. Yang pertama sih itu paling pentingnya tuh jadi beware ya pada diri sendiri bahwa ya kita menjadi bagian tarian kain-kain wastra di Indonesia. Lalu mungkin kita menjadi relasi, bertemu dengan banyak-banyak orang. Seperti kita tahu kan kita mengikuti ajang nih. Seperti kita teman-teman dari seluruh Indonesia. Di situ kita bisa sharing tentang kebudayaan, pariwisata. Mungkin saya itu dapat tuh dari situ Kak. Mungkin ide dan juga wawasan. Betul banget. Relasi juga pasti dapat ya. Karena kan dari seluruh Indonesia nih Tribuners ajang ya setara nasional ya gitu. Yeah. Selain itu Gerhan mungkin apa buat Gerhan dulu deh gitu tertarik untuk mengikuti ajang ini selain karena untuk mengkampanyekan songket dan juga Iya. Jadi saya tuh tergerak bahwa kita tuh sebenarnya memiliki tenun khas. Jadi tenun tapis itu bukan bagian dari kain tenun. Karena kain tenun dari provinsi Lampung kayak tapis. Orang kenalnya cuma tapis saja. Padahal itu juga merupakan kain tenun yang ditimpa
dengan motif-motif tapis asli dari Provinsi Lampung. Jadi di situ aku tergerak bisa menjadi bagian sebagai seorang ambasador yang bisa memberikan kain tapis dan juga memberikan edukasi terkait kain tapis tersebut sih. Oke, kalau Aulia sendiri apa sih yang membuat kok pengen nih ikut ajang ini gitu? Kalau dari saya sendiri kan selain dari ingin mengenalkan kain tapis khas Lampung tadi itu juga ingin mengimprove diri ya Kak. Biar dari ini kan kayak kuliah pulang gitu aja nih pengen bener Kak. Benar dari kuliah pulang aja kayak bisa lebih mandiri dengan ikut kompetisi ini kan buat apa ya disiplin gitu. Lebih Disiplin dan dapat kelas public speaking, personal branding tuh jadi bikin aku makin percaya diri gitu. Jadi memang banget ya benefitnya Iya. ya. Jadi nggak hanya untuk memperkenalkan kain-kain songket ataupun tenun khas dari Lampung ataupun Indonesia, tapi juga banyak banget nih tips ya. Salah satunya personal branding dan juga public speaking yang diajarkan dan juga dapat relasi sih yang paling penting Betul banget. Iya betul banget. Oke. Nah, udah dapetkah itu dari kalian berdua? Sudah kalian dapat? Ada sih Kak. Sudah, Dari yang alhamdulillah. tadinya kupu-kupu nih yang anaknya kurang bergaul kan jadi punya banyak teman seluruh Indonesia gini, terus jadi makin percaya diri Ya. Mungkin yang masih malu-malu gitu banyak Iya, orang benar. jadi lebih santai gitu. dapat wawasan juga, wawasan wastra Indonesia itu. Dengan mengikuti ini kita jadi tahu nih teman dari berbagai provinsi dan ternyata aku punya ciri khas wastra yang ini. Dan juga cara yang kemarin selama karantina itu mereka tuh orang-orang hebat. Iya. Jadi beberapa dari itu seperti ada dari Abang Noni dan juga dari Recem tuh. Itu kan merupakan sebuah terkenal ya untuk membelajarkan public speaking dan modeling. Di situ kita belajar banyak banget sih di situ. Dan juga tentang kewarganegaraan juga tuh yang paling penting biar generasi muda tuh biar nggak luput dengan sejarah-sejarah Indonesia gitu. Luar biasa ya. Nah, kan tadi kan dibilang ada proses karantina, terus juga ada proses penambahan materi dan seleksinya itu kalian ini berdasarkan dari apa sih? Poin-poinnya mungkin yang menjadi juri itu, penilaian dari juri gitu. Emang apa aja? Kalau kemarin itu seleksi dari tinggi badan ya. Oke. Tinggi badan, terus juga bagaimana kita public speaking, bagaimana bahasa Inggris sih merupakan salah satu yang penting. Oke. Dan itu juga merupakan semua rangkaian karantina. Jadi semua itu sudah dinilai dari sejak pertama kita karantina di Jakarta hingga ke grand final itulah menjadi utamanya. Oke, jadi berdasarkan tinggi badan dari public speaking Iya. dan juga dari Bagaimana pokoknya 3B, brain, beauty, behavior. Dan Itu juga yang menjadi gimana penilaian. kecintaan kita terhadap tenun dan songket Indonesia ini, Betul jadi kita banget. bisa lebih memperkenalkan tenun dan songket bahkan mendunia gitu. Oke, pertanyaan bagus. Kita masih banyak mungkin belum tahu di Tribuners yang di rumah juga belum tahu nih perbedaan antara tenun dan songket itu perbedaannya apa dan di mana? Apa yang bisa membedakan ciri khas? Kalau tenun itu kan kita tahu kainnya nih. Kalau tapis nih kan kita tahu kain tapis Iya. itu sendiri itu udah tenun. Tapi ini tenun bukan? Tenun kan? Iya, Iya, ini jadi ini tenun lurik. Nah ini udah tenun. Nah ini kan bahan dasarnya tapis itu tenun. Dan ini baru Ditimpal ini sampai oleh ada motif-motif benang tapis mas dari khas Provinsi Lampung dari benang emas. Oke. Nah kalau songket itu merupakan kain yang sudah sama dengan tapis, tapi bedanya itu dia tuh menggunakan yang kainnya yang biasa, tapi dengan motif-motif asli dari Sumatera Selatan atau Melayu. Iya. Tapi Benangnya tetap benang emas dan benang perak. Oh gitu. Iya. Itu membedakan itu sebenarnya. Ya, Iya. dan juga dari bahannya. Betul ya. banget. Iya. Oke. Berarti membedakan tenun dan juga songket itu adalah dari bahan dan juga dari motifnya, Motifnya. ya Tribuners. Kalau mungkin songket itu dia lebih kayak ke Sumatera sana. Iya. kalau kayak gini nih nggak ada motif tuh. Basicnya kita udah bisa sebut tenun kan? Betul Iya. banget. Karena Kain memang dari tenun. teksturnya seperti Betul. dia dibuat Ditenun. gitu. Benar. Secara tradisional. Iya. Tapi kalau Garang dan juga Aulia udah pernah tenun belum sebelumnya? Kalau Aku sih sebelumnya sempat mengunjungi sentra tapis Bandar Lampung ya Kak. Jadi bagaimana pengrajin UKM kita untuk membuat tapis gitu. Ya sempat Coba belajar sedikit walaupun ya. belum sebagus itu ya, tapi keren banget sih. Tapi tahu ya. Iya. maksudnya. Oke.
Tapi kalian ada nggak sih, kan kalian sudah menyandang apa namanya status dan juga apa ya, amanah nih gitu ya sebagai putra putri tenun dan juga songket Indonesia mewakili Lampung gitu kan ya. Apa sih program kalian ke depannya untuk Lampung atau mungkin untuk dari ajang putra putri songket dan juga tenun? Oke, jadi mungkin sebelum kita mengikuti itu, program yang saya bawa itu adalah Gen Muda. Bagaimana Gen Muda ini mengajak generasi kolaborasi tentang budaya, salah satunya wastra. Dan kolaborasi itu bisa aja dalam bentuk digital ataupun event. Event itu juga melaksanakan event nih, namanya Muli Mahanai Berkain. Nah, Muli Mahanai kita mengajak para dari provinsi untuk menggunakan wastra-wastra Indonesia. Wastra itu bisa keren loh kalau pakai juga dari situ. Nggak cuma di acara formal, tapi kita buat daily gitu. Daily juga bisa. Iya, gimana kita. Oke. Kita tahu program Kebetulan event yang sudah jadi terlaksana. event jadi inisiasi dari anak Muli Mahanai dan direalisasikan pada tanggal 19 Agustus di 2023. Jadi sebagai rangkaian untuk sebagai bentuk kita rasa Indonesia juga ya, dilaksanakan di Stadion Pauman waktu itu. Budaya gitu temanya. Dan alhamdulillah banyak loh antusias juga. Ya. Tapi kalian melihat gimana nih, kan banyak ya fenomena, kita mempersempit dulu saja di Lampung gitu kan ya. Banyak sekali Muli Mahanai gitu kan yang kita tahu muda, tapi masih jarang lah gitu kita tahu kan, masih jarang banget yang namanya suka pakai mungkin batik, kain tenun ataupun songket ataupun tapis sendiri. Kita kan kita tahu kalau tapis mungkin terlalu formal untuk daily. Ada nggak sih cara kalian untuk bisa mensosialisasikan itu? Ayo dong gitu sama-sama kita buat apa pakaian nih gitu ataupun lewat apa gitu. Ada nggak kalian ingin mengkampanyekan itu? Kalau saya lihat di Lampung sendiri tuh sebenarnya kita udah banyak banget ya Kak yang suka pakai tenunnya. Di sini aku lihat udah banyak banget nih yang cinta kayak mulai biasanya kaos, mereka aplikasiin juga tuh tapis itu benang-benang kaos, nggak cuma di baju formal yang khas daerah, mereka juga ada bikin pouch atau kadang sling bag gitu. Jadi kalau di Lampung kan udah ini ya Kak, aware banget ini akan tapis. Mungkin untuk pemakaian daily wear yang mungkin kita menganggapnya kain seperti tapis itu biasanya dipakai untuk acara adat. Tapi kan sepertinya kita kan harus mengikuti ini bahwa pakaian tapis juga bisa menjadi pakaian modern, bisa kita kreasikan. Nah itulah pentingnya kita untuk sebagai finalis kayak yang mengikuti ajang pemilihan seperti ini untuk aware para generasi muda tersebut. Kita malu dan kita mau memakai nih pakaian khas dari Indonesia ini untuk sebagai daily wear-nya. Iya, bisa keren juga nih buat banget. Buat kuliah misalnya, buat outfit kuliah pakai kemeja, pattern tapis gimana mereka modifikasinya itu tetap bisa keren. Tetap bisa keren ya. Iya. Artinya tapis, songket dan tenun itu tetap bisa dipakai daily. Tergantung dari bagaimana sih mau mix and match dan dari pengaplikasian di kali ya, gitu ya, bisa bentuk kemeja, kaos. Kalau kaos kan udah banyak banget di Lampung. Itu menjadi salah satu ikonik kita di Lampung, bos. Gitu kan ya, ada produk lokal kita kan ya banyak banget, dan gimana caranya kita harus bisa kayak Lampung dan juga tentunya untuk bisa lebih mengedukasi budaya budi di Lampung ini, bahwasanya penting banget untuk kita tidak meninggalkan identitas kita. Ya. Oke. Nah, selama berapa lama ini, 1 tahun atau berapa tahun? Baru sebulan sih Kak. Baru sebulan. Jadi pemilihan itu di bulan Desember, tempatnya di 18 Desember. Jadi kita tuh mungkin baru sebulan mengemban tugas ini. Baru sebulan ya. Iya. Tapi untuk jangka berapa lama? Tahun. Iya. Oke. Nah, setahun ini ada pengen ngapain aja nggak nih? Ada kegiatan-kegiatan yang skill dengan Tribuners yang ada di rumah? Jadi mungkin kita setelah mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Tenun Songket itu ini membawakan misi bahwa kita tuh ingin mengajak pemerintah untuk mengadakan kembali pembelajaran terkait songket. Seperti itu lebih ke batik. Padahal kita juga harus tahu nih bagaimana tenun songket itu dibuat agar generasi muda itu bisa menjadi sustainable nih, berjangka panjang. Jadi biar lebih aware ya, agar tidak termakan oleh zaman. Oke, jadi
kolaborasi ya dengan Betul banget. pemerintah juga. Yayasan Putra Putri Tenun sendiri kan memiliki visi untuk mengembangkan tenun di Indonesia. Nah, kemarin aku ada program mengenalkan tenun dan songket. Pas banget aku lagi ikut program kampus mengajar. Nah, di situ aku sambil mengenalkan tenun dan songket ke murid-murid sekolah dasar. Excellent banget ya, berarti Iya. satu banget tuh ya, lagi pas-pasnya ngajar tetap bisa diselipin Iya. kurikulumnya dan juga pengenalan terkait dengan songket dan juga tenun. Ini biar adik kita yang di sana itu tetap bisa tahu gitu ya, entah itu prosesnya, perbedaannya, dan mungkin lebih aware lagi menggunakan kain tenun dan juga songket gitu. Oke, ada mungkin kata-kata dan juga pesan yang diberikan untuk Tribuners yang ada di Lampung atau khususnya di seluruh Indonesia. Silakan dari Aulia dulu, boleh. Kalau dari aku sendiri, aku pengen ngajak generasi muda semua dari berbagai lapisan masyarakat untuk ayo lebih tumbuhkan rasa cinta kita terhadap wastra Indonesia agar lebih dikenal dunia, diakui bahwa indah-indah. Contohnya tenun dan songket ini adalah milik Indonesia. Karena kalau bukan kita, Halo generasi muda, sudah saatnya kita bergerak untuk bisa menjadi sebuah pionir. Bahwa seperti kita tahu, kita akan menghadapi generasi emas dari 45. Jadi kita harus bisa membawa kain-kain wastra Indonesia tersebut untuk menuju ke sana. Jadi kita harus menumbuhkan rasa sadar bahwa kita memiliki kain indah, wastra seperti tenun songket, dan menumbuhkan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Aulia dan juga Gerhan yang sudah menyempatkan waktu setelah kesibukan yang lain ya, tapi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di studio Tribun Lampung dan tentunya sudah mengobrol dengan Tribuners yang ada di rumah ataupun dimanapun Tribuners berada. Dan ini satu program dan juga salah satu yang kegiatan yang bagus banget nih untuk anak-anak muda, anak yang khususnya ada di Lampung. Pentingnya kita untuk bisa menjaga warisan, untuk bisa identitas asli kita ya, yaitu asli dari Indonesia. Jadi jangan sampai budaya ataupun apa ya sudah kita diklaim oleh orang lain gitu. Jadi kita harus menjaga, benar kata Aulia tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Dengan Lampung TV di segmen masih bersama dengan saya Syaifah pada hari ini dan juga Aulia, ada juga Gerhan di sini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.